pamannya Nabi SAW, Abu Thalib ini, dia temenan itu bukan sama orang baru hijrah, bukan. Dia temenan dekat sama siapa? Rasul SAW. Tapi endingnya gimana? Mati kafir dia. Bismillah, Drabanian Stars. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Brothers and sisters sekalian, alhamdulillah kita kembali di sesi selanjutnya dari Drabanian Stock bersama guru kita Ustaz Muhammad Haris Syarih hafizahullah ta'ala. Ustaz, kita lanjut nih ya. Lanjut ya. Ini acara baru nih, acara baru. Si hangat nih. Hangat, Masya Allah. Baik Ustaz, tadi kita masih membahas tentang apa sih yang harus dilakukan setelah hijrah. Ustaz menyampaikan tentunya ilmu, berguru dengan guru yang benar, kemudian juga meninggalkan lingkungan. Nah, bagaimana korelasinya, Ustaz? Antara satu sisi mesti belajar, tapi satu sisi juga masih tinggalin lingkungan yang lama, Ustaz. Betul. Kaitannya seperti apa? Sebenarnya begitu kita belajar langsung ya, kita ngomong belajar langsung ke majelis ilmu kepada guru-guru Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ kita kan cepat ataupun lambat kita bakal ketemu teman baru, kita dapat lingkungan baru. Yang dengan itu sebenarnya kita mampulah meninggalkan teman-teman kita yang mungkin susah banget untuk dirubah. Karena dapat pelajaran besar banget tentang siapa pamannya Nabi SAW tuh. Iya kan? Ini pamannya Nabi SAW, Abu Thalib ini, dia temenan itu bukan sama orang baru hijrah, bukan. Dia bukan temenan sama orang yang baiknya setengah-setengah, bukan juga. Dia temenan dekat, sering sharing, mungkin sering ngobrol dan lain sebagainya sama siapa? Rasul SAW. Tapi endingnya gimana? Mati kafir dia. Betul kan? Kenapa sih? Padahal dia temenan sama orang baik loh. Karena apa? Karena dia gak mau ninggalin teman yang buruk. Dia masih klop banget sama Abu Lahab. Dia klop banget sama Abu Jahal, sama Ubay, sama Umayyah dan lain sebagainya. Dia masih aja temenan sama mereka-mereka. Walaupun dia temenan juga sama orang terbaik, tapi dia juga temenan sama orang terburuk. Itu main tarik-tarikan lah. Apalagi orang baru hijrah ya. Waduh. Dan aneh ya, jujur kalau dengerin teman-teman cerita, yang bikin susah ya lingkungannya. Ya makanya sedikit demi sedikit dia mesti ganti banget lingkungannya agar dia bisa selamat. Ya. Salah satu dengan apa? Cari lingkungan itu di tadi tuh, orang-orang yang datang di majelis ilmu bareng-bareng sama kita. Nanti kita dapat teman baru kan. Jadi kita megang hidayah, kita istiqomah tuh gak sendirian. Kan lebih berat kalau istiqomah sendirian. Pada saat kita istiqomah ada teman-teman yang lain kan lebih enak. Betul banget ya. Masya Allah. Teringat quotes, guys, hijrah tuh berat. Jangan sendirian, kamu gak bakalan kuat. Allahu Akbar. Anak baru denger malah. Hah? Ini dari ente ya? Luar biasa. Ternyata hikmah ente nih luar biasa ya. Aduh, saat keluar nih jadi lama. Masya Allah. Karena Ustaz menarik, Ustaz. Karena mungkin tadi Abu Thalib awal mulanya mungkin gak enak, Ustaz ya. Gak enak salah satunya itu juga lama. Iya kan, tapi kan nggak mungkin bisa bersatu saja antara kebaikan keburukan. Ini sekelas berteman dengan Masya Allah manusia terbaik, tapi satu sisi masih ada manusia terburuk. Masya Allah, alhasil Allah. Jadi intinya walaupun berproses saja nggak bisa langsung, tapi belajar terus aja, tapi lingkungan masih dirubah. Ya, sedikit demi sedikit lingkungan berubah. Kalau nggak ya berat, terlalu berat bahkan. Terlalu berat. Makanya kan ada hijrah tuh biar lingkungan juga ganti. Antum kan dengar hadis riwayat Muslim yang orang udah ngebunuh 99 orang itu. Bulat jadi cepet. Iya, dia buletin nanya sama orang, dia bilang nggak bisa tobat, udah 99. Ya dia yang ke 100 ternyata. Orang yang jawab 100. Pas dia nanya sama ahli ilmu kan jawabannya beda. Tapi kan ada satu syarat, pindah. Hijrah ente. Pindah. Iya. Lingkungannya ganti, itu yang dimaksud. Lingkungan tuh mesti diganti. Iya. Kenapa sih kalau orang baru hijrah lingkungan ganti? Kalau perbaiki itu lebih sulit. Memperbaiki lebih sulit. Lebih sulit. Sekarang ente tongkrongan ente ada isinya 10 orang. Yang ngaji, yang hijrah cuma 1 doang, kita doang. Terus nanti mau buat 9 itu ngaji. Itu lebih sulit daripada ente coba cari tongkrongan yang baru yang lebih sehat buat kita. Ya, bukan berarti kita tinggalin abis banget ya, enggak. Cuma ya bertahap lah, bertahap sesuai dengan kemampuan kita dalam bertahap itu gitu loh. Tapi untuk mewarnai sulit. Akhirnya kita kan baru hijrah kan. Iya enggak? Baru hijrah tuh iman tuh bukan kayak iman Abu Bakar. Iya enggak yang kuat gitu. Enggak. Ya baru muncul tuh iman, diserang, ya habis lagi kayak gitu. Masya Allah, menarik sih, masuk logika saja. Ngerubah 9 susah, lebih baik tambah 1, 2, 3 lebih baik saja. Dan itu juga bisa nguatin iman kita nanti. Nextnya mungkin kita bisa berikan warna kepada teman-teman lama kita.
lingkungan teman baik itu nyarinya di mana, Ustaz? Gak mungkin di mall kan? Gak mungkin tempat tongkrongan. Di mall dapat nggak ya? Berarti kembali ke ya tempat-tempat baik saja. Tempat baik. Masjid. Ya orang baik ngumpul di tempat-tempat baik, gitulah. Ya walaupun sebagian mungkin mengatakan di masjid juga ada orang yang buruknya. Ya. Kalau di masjid ada orang buruknya, apalagi di mall. Nah itu. Ya lebih parah, lebih banyak lagi orang buruknya. Bener gak? Makanya orang-orang baik ya adanya di masjid. Yang antum cari di masjid gitu loh. Ana tadi inget ya, ada satu Syekh Jamil Zainu kalau nggak salah ya namanya tuh. Beliau tuh pernah nyari jodoh buat anaknya. Masya Allah. Anaknya perempuan. Jodoh, menarik. Oke, bagaimana? Anaknya perempuan. Anaknya perempuan dicari. Dia udah jadi syekh lah kasarnya gitu. Dia cari satu pemuda yang selalu sholat aja. Masya Allah. Jadi dia kalau abis sholat ya, Ana baca di mana, Ana juga lupa sebenarnya baca di mana. Cuma ini kejadian dia. Dia tuh ke belakang ngelihat siapa yang di saf pertama dari anak muda. Masya Allah. Dilihat subuh, zuhur, teruslah dilihat 5 waktu tuh. Sampai akhirnya dia dapat satu laki-laki yang istiqomah. Lihat tuh ya, istiqomahnya paling berat memang, tapi ini luar biasa. Dia datang terus bilang, mau nggak nikah sama anak saya? Wah, nikah sama anak syekh. Masya Allah. Akhirnya jadi. Dan Jadi Ustaz. backgroundnya syekh itu milih gara-gara nih anak jaga sholat 5 waktu di saf depan terus. Terus Ustaz ya. Terus. Bukan modal niat pengen cari jodoh, datang ke saf pertama, awal doang bismillah. Maksudnya nyari orang baik, syekh tuh tahu nyari orang baik tuh di masjid. Kita nyariin jodoh buat anak itu kan di tempat baik dong. Masa jodohnya nyambi kita di jalanan, di mall kan nggak mungkin gitu. Masya Allah. Soalnya cari perhiasannya masih ke toko emas kan? Tuh. Gak mungkin ke pasar sayuran ya? Iya. Masya Allah. Cari teman yang baik pasti tempat yang baik. Cari cewek juga, perempuan juga sama. Cari tempat lingkungan yang baik. Jangan dari lingkungan yang gak baik. Seger ya, jodoh. Cari pasangan tempat yang baik. Masya Allah. Menarik, tapi bukan sih tempatnya. Kita akan bahas sisi lain. Masya Allah. Assalamualaikum bahas tentang jodoh. Tapi kembali yang tadi, Ustaz. Tentang awal-awal hijrah, Ustaz. Tadi kan mengganti lingkungan, mengganti teman. Nah, kaitannya dengan penampilan, Ustaz. Apakah hijrah itu masih langsung berubah penampilan atau gimana sih? Sebenarnya ya, yang pertama kali mesti dihijrahkan itu adalah penampilan atau pakaian, walibasut taqwa dzalika khair. Tapi penampilan ketakwaan. Penampilan ketakwaan. Baju takwa yang mesti kita pakai. Ya mungkin banget baju kita masih baju lama, cuma ketakwaan baru. Ketakwaan nambah. Iya, mungkin banget. Dan itu semestinya langkah pertama yang dilakukan setiap yang hijrah, ya kan? Karena hatinya yang mesti benar-benar berubah. Kalau hatinya nggak berubah, nanti nggak terlintas juga atau nggak terlihat juga di pakaiannya dia. Nah, otomatis yang pertama mesti dirubah ya tadi takwanya, akhlaknya. Itu yang juga diprioritaskan untuk dirubah. Nextnya dia akan berubah sendiri. Akan berubah. Yang perempuan proses pasti. Iya, dia kan baru hijrah tuh, iya kan? Terus kan dia pakai kan, berarti itu ada sesuatu dalam hatinya yang berubah. Betul. Makanya gue mau pakai nih, gitu kan? Laki-laki juga gitu. Tapi yang Anda lihat ya, teman-teman sih, ya teman-teman mungkin yang Anda lihat, kadang kalau di awal-awal pertama hijrah terlalu ekstrim sih, Anda bilang iya. Iya banget, Zat. Aneh banget, Zat. Nah, terlalu ekstrim sih iya, Anda bilang. Gini deh, ibunya lihat, ini anaknya mulai ngaji nih, iya gak? Anaknya mulai ngaji. Tapi begitu balik ke rumah, ibu didudukin. Iya gak? Ibu didudukin, terus bilangin ini, ibu gak boleh gini ya? Gak boleh gitu ya? Mah gak boleh gini mah? Papa juga gak boleh gini? Wah habis udah. Bapak ibunya bingung-bingung. Ini anak kenapa jadi begini? Iya kan? Akhirnya tambah hari berubahlah pakaiannya. Yang cowok setiap hari pakai gamis. Dulu gak pernahnya pakai gamis. Yang cewek langsung pakai cadar. Dulu boro-boro kerudungan, langsung pakai cadar, langsung dari kerudungan gitu kan. Akhirnya ini membuat kaget orang tuanya. Akhirnya orang tuanya bingung, mau dukung apa nggak dukung nih anak. Iya kan? Ya sekarang bayi baru lahir langsung jalan. Ya seneng sih kalau di waktunya. Dia takut juga saat itu. Tapi kalau awal mah takut orangnya nggak. Iya anak gue begitu, masa kan gitu. Pasti orang tua gitulah. Nah makanya kita apa ya? Kita coba lihat aja lah gimana keadaan yang sikon yang tepat lah. Ya panjangin jenggot tapi sambil diedukasi juga orang tuanya. Tapi jangan terlalu ekstrim juga lah setiap hari pakai gamis. Kan nggak mesti juga dalam syariat kita pakai gamis mulu. Menarik. Ya. Nggak mesti pakai baju Pakistan terus. Nggak gitu. Dan nggak mesti pakai peci terus. Nggak gitu. Itu.
berproses tetapi dengan ilmu tentunya, dan itu akan lebih mantap kayaknya. Iya, yang step by step sih biasa lebih continue. Iya, betul. Dan tadi benar itu, edukasi saja. Edukasi Diri juga ke lingkungan. Betul Dan banget. sebuah hal yang wajar saja. Orang tua kan merasa aneh, takut dengan hal yang mungkin dianggap asing gitu saja. Tapi kalau kita perlahan menyampaikan, mungkin enak saja. Betul. Anda tahu gak sih edukasi terpenting kalau menurut Ana ya, terutama untuk baru hijrah nih, teman-teman. Lihat Nabi SAW waktu sebelum dapat kenabian. Nabi nggak dakwah loh sebelum dapat kenabian tuh, nggak dakwah. Di sebelum 40 tahun umur Nabi dapat wahyu, ya Nabi tuh nggak dakwah. Tapi gimana reaksi orang-orang kepada Nabi SAW? Respect nggak? Respect banget. Parah, respect banget. Iya kan? Karena apa sih? Akhlaknya. Itu tuh yang tertonjol banget di diri Nabi SAW. Nah, kita dakwah dengan lisan oke, tapi dengan perbuatan ini luar biasa, terutama buat orang tua. Wah, orang tua paling senang kalau ngeliat anaknya berubah jadi lebih baik. Iya enggak? Sebenarnya cerita nih satu. Jadi ada orang soleh lewat jalan. Jadi dia ngelihat anak muda gangguin perempuan. Dia digangguin cewek nih sama diri. Kata orang solehnya, gue nasehatin apa enggak ini orang? Ragu nih orang solehnya. Nasehatin apa enggak? Udah, nasehatin aja deh. Nggak tahu gimana nantinya. Nasehatin lah ke anak muda tersebut. Ente jangan gangguin cewek gitulah, gini-gini dan lain sebagainya, dia ngobrol. 30 menit ngomong, didengerin sama itu. Sama orang yang tadi gangguin cewek didengerin. Masya Allah. Gak boleh maksiat sampai nangis. Masya Allah. Sampai nangis tuh orang. Begitu nangis ditambahin lah sama orang soleh itu kan. Jadi kita tukar nomor telepon yuk, apa segala macam. Si anak mudanya bilang, yaudah saya gak bakal maksiat lagi kayaknya abis ini. Tukar nomor telepon, dicatat sama si orang soleh ini. Akhirnya berpisah mereka berdua. Kemudian di satu hari, akhirnya lupa nelfon lah intinya seorang soleh ini. Di nextnya baru nelfon, dapat nomor telepon lagi, telepon. Halo, saya si Fulan. Kamu ini kan si Fulan kan yang waktu itu anak sehatin. Oh iya saya ini, kata dia. Nanti masih ingat Ana nggak? Kata orang solehnya. Kata dia, gimana Ana bisa lupa suara yang menunjukkan Ana kepada hidayah, kata dia. Masya Allah. Ana mau ketemu dong, kata dia. Masya Allah. Yaudah habis asar ya ke rumah, kata si orang yang udah tobat ini. Oh yaudah. Sampailah asar orang soleh ini ke rumahnya. Tapi begitu dia datang, bawa bapaknya yang keluar. Pak, saya mau ketemu si Fulan, udah meninggal. Nggak mungkin, kata dia. Ana ngobrol sebelum zuhur loh sama dia. Janjian habis asar nih Ana mau ketemuan. Oh ente yang ngobrol sama dia. Sini Ana cium pala ente, dia bilang. Masya Allah. Ana suka dan seneng banget sama ente. Masya Allah. Ana dengar anak Ana tadi ngomong di telepon, gimana Ana bisa melupakan suara yang telah menunjukkan Ana hidayah. Wallahi dari kala ente nasehatin dia berubah di rumah. Tuh. Ente nyelamatin dia dari neraka. Sekarang dia wafat. Habis ngomong sama ente, tidur siang gak bangun lagi. Subhanallah. Masya Allah. Dan itu tapi lezatnya taubat untuk orang tua juga gitu. Ngelihat anaknya berubah jadi lebih baik tanpa bicara. Berubah tapi semuanya, akhlaknya, sholatnya semua berubah. Jadi ini yang poin paling penting banget untuk yang baru hijrah. Rubah tuh akhlak, perbuatan. Orang tua pertama kali nggak bakal dengar kita siapa kita. Iya. Mereka yang paling paham kita, iyalah, datang berubah nasehatin siapa lu gitu. Iya banget. Sombong banget nih. Masya Allah. Tadi menarik sekali Sat ya. Betapa perubahan akhlak bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap lingkungan banget. Dan ini yang seharusnya jadi concern utama kan Sat. Betul. Tapi juga ya hijrah ya antara angan dan realita. Angan tuh mungkin karena kasih sayang, kita pingin diri kita berubah. Orang terdekat juga mesti berubah. Betul, itu semangat banget. Tapi dia pengennya instan gitu saja. Iya, betul. Terlalu pengen instan sehingga yang nampak mungkin semangat yang tidak dengan ilmu yang jadi malah kontraproduktif gitu kan. Betul banget. Padahal Nabi SAW juga dakwahnya lama. Ya itu. Dakwahnya lama. Betul. Ini kan butuh proses dan lain sebagainya. Betul. Kalau kita aja dapat hidayah mungkin di usia segini butuh waktu. Tapi kenapa kita nggak bersabar terhadap orang dekat dengan kita? Betul banget, dan penting banget ya kalau urusan orang tua sih bersabar dia udah. Jadi bersabar ngurusin kita, masa kita nggak sabar ngasih hidayah kepada dia. Lihat Abu Hurairah kurang sabar apa tuh sama ibunya? Masya Allah. Iya kan? Masya Allah. Baik, dan banyak sekali saatnya kisah-kisah para sahabat yang menunjukkan bagaimana proses mereka bisa menjaga dan juga mendapatkan proses hidayah saatnya. Baik, saat menarik mungkin kita akan bahas di sesi lain, tapi juga kita ingin ke langkah awal saatnya terkait ilmu. Bahasan-bahasan apa aja yang perlu kita pelajari di awal-awal hijrah. Tapi mungkin jalan hijrah beda-beda saatnya. Ada yang tersentil mungkin langsung ke bab muamalah, misalnya pekerjaan dari haram, situ dari situ awal babnya. mulanya.
Ada yang lewat mungkin masalah keluarga gitu kan. Ada juga akidah, dapat hidayah, belajar. Tetapi sesungguhnya sejatinya tahapan-tahapan awal tuh untuk yang perlu dipelajari itu apa sih? Iya. Seperti tadi ya, kita kan bicara tentang orang-orang baru hijrah kayak para sahabat dan lain sebagainya. Mereka langkah pertama yang mereka pelajari adalah tentang masalah besarnya Allah di hati mereka, besarnya hak Allah kepada dirinya. Dia belajar tentang ubudiyah tuh, bahwa kita nih hambanya Allah. Ini yang pertama kali dikasihkan sama Rasulullah SAW, la ilaha illallah. Pokoknya yang paling penting untuk kita ketahui adalah masalah tauhid dulu tuh. Tauhid. Kasarnya ya Kang ya. Ente nggak masuk surga nggak punya tauhid, selesai. Ente nggak bakal masuk surga nggak punya tauhid, nggak bakalan. Ente berani syirik, ente nggak masuk surga. Udah, berarti kita tahu. Yang paling penting yaitu emang itu syarat masuk surga. Tauhid, la ilaha illallah dengan benar. Itu yang paling pertama banget untuk kita pelajari. Makanya kita mesti yang baru hijrah terutama ya, benar-benar mempelajari bersama ustadz-ustadz kita ya. Ustadz banyak lah alhamdulillah di Rabbanians ada ya. Ustadz besar juga seperti Dr. Firanda misalnya ya. Di medsos juga banyak. Di situ ada Ustadz Syafiq, ada Ustadz Abdul Tuesikal. Itu kan aktif banget ya. Ada Ustadz Nuzul yang di Jakarta terutama kan. Ya kita bisa belajar tauhid dari mereka, pelajaran tauhid yang dari mereka kita bisa ambil banget. Apalagi untuk pertama langkah kita untuk belajar baru-baru hijrah gini. Masya Allah, kembali spesifik saja. Belajar butuh bimbingan dan rujukan. Banget. Salah satunya kita di sini berusaha untuk menyajikan rujukan yang benar insya Allah ta'ala. Dan guru-guru yang tadi kita sebutkan yang bisa mengisi, alhamdulillah sudah cukup mumpuni untuk bisa kita ambil ilmunya saat insya Allah. Ustadz itu Muslim Biker Indonesia. Masya Allah. Ustadz bawa Ustadz Subhan ya. Masya Allah, semoga Allah menjaga Ustadz dan juga seluruh guru-guru kita. Amin. Jadi gak bisa sembarangan saat ya. Nggak bisa. Nah, Nggak bisa. apalagi tadi kalau kita modal medsos doang saat kan tayangan nih banyak banget. Waduh. Gak mungkin kita jadi mufti dadakan suruh nimbang sendiri kan? Betul banget. Iya kan? Iya. Gue bisa lah tahu yang benar yang salah. Ente kalau tahu benar yang salah dari dulu nggak bakal maksiat ente. Iya, gara-gara ente nggak tahu makanya salah. Ini gitu. Ya awal-awal kalau nggak selera saat ini cakep nih kan karena penting selera. Tapi pas dia betul kesentil banget. bab yang dia lakuin Bete lagi. Balik lagi. Nah itu Ustaz. Dan kembali penyakitnya juga awal-awal hijrah ada kalanya kalau nggak di-maintain Betul. ya kembali ke kesalahan yang sama saja. Terulang gitu kesalahan sama. Betul. Bolak-balik. Allah musta'an. Baik tadi ya udah disebutkan di medsos sama Ustaz, kita berguru kepada ustaz-ustaz yang benar insyaallah taala, dan mungkin akan lebih baik jika membatasi satu tadi tauhid kita perbaiki ke ustaz-ustaz yang telah ada dibandingkan langsung ngacak semua ustaznya. Jangan. Nggak gitu loh, para ulama juga belajar, ya kan? Nggak gitu, para ulama dari 1, 2 guru, 3 guru baru dan gitu caranya. Belajar ya gitu caranya. Kalau nggak gitu ya bingung sendiri ente. Benar. Ya kan? Dan alhamdulillah lah Jakarta ya, terutama kita Jakarta sih ya. Indonesia secara umum sebenarnya nggak kekurangan lah guru-guru kalau kita mau, apalagi dengan tadi ya YouTube dan lain sebagainya. Belajar lewat YouTube sih oke, asal benar bisa kita rutin. Oke. Bukan potongan-potongan doang. Betul. Itu sih nggak buat apa-apa, ya sedikit-sedikit aja. Cuma rutin itu yang bisa memberikan pondasi-pondasi yang kuat. Tapi dari zaman ke zaman kita tahu nggak ada yang bisa ngalahin majelis ilmu. Sorry. Bro and sis, tidak ada yang bisa mengalahkan majelis ilmu. Itu bottom line ya. Kondisi kita saat pandemi ini mungkin ini yang bisa kita lakukan saat ini. Betul banget. Tapi tetap tidak mengurangi yang terbaik adalah hadir langsung di majelis ilmu. Masya Allah. Ulama keluar dari masjid. Ulama keluar dari masjid. Masya Allah. Duh. Gak ada yang dari YouTube. Ustaz. Ya Allah, makin kangen kita untuk bisa duduk bareng di majlis ya teman-teman sekalian. Semoga Allah mudahkan kita bisa kembali berjumpa di majlis ilmu khususnya Rabu malam insyaallah taala. Iya. Baik Ustaz, setelah belajar kepada guru-guru yang benar tadi, ada referensi nggak Ustaz? Buku-buku awal untuk kita belajar Ustaz? Buku-buku awal untuk kita belajar banyak sebenarnya ya. Awal Ustaz, saking banyak Ustaz. Kasih Saking kita banyaknya. 1, 2 deh buat kita bahas. Lebih prepare bahasa Arab sih sebenarnya, cuma terjemahan yang ada udah alhamdulillah lah. Buku-buku singkat seperti salah satu usul misalnya 3 landasan utama. Okay. Atau Qawaidul Arba, itu 4 kaidah yang memahami syirik ya. Terus juga buku-buku dari seperti apa ya,
buku Ustadz Abduh banyak ya. Kalau menurut anak buku Ustadz Abduh banyak. Buku Ustadz Yazid juga banyak. Ustadz Hakim juga banyak. Itu bisa dipakai banget sama kita nih untuk belajar. Baik. Dan untuk awal-awal biar kita semangat untuk ilmu ya. Menurut anak buku yang paling bagus bahasa Indonesia untuk itu adalah Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Masya Allah. Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga itu penulisnya Ustadz Yazid Hafizahullah Ta'ala. Itu penting banget kalau menurut anda untuk dibaca. Ente baca itu insya Allah pengen banget jadi talib ilmu. Masya Allah. Masya Allah. Guys, tadi udah saya sebutkan, nanti kita akan bantu reminder lagi. Banyak sekali kitab-kitab perlu kita baca, ya tentu berproses tapi terus melangkah, karena ya semakin belajar makin ya Allah banyak banget ketinggalannya. Betul banget, betul. Allah Ustaz. Kalau untuk dunia aja kita serius banget belajar, apalagi untuk akhirat kita ya. Sahih. Masya Allah, Masya Allah. Baik Ustaz. Baik teman-teman sekalian, kita akan menyampaikan tentang apa yang harus dipelajari. Kemudian juga kepada Ustaz siapa kita belajar. Kemudian juga sudah ada rujukan buku-bukunya. Kemudian juga tadi mengingat tadi ya Ustaz, tentang tauhid. Ini menarik Ustaz, karena mungkin kita flashback sedikit. Kalau belajar sirah kita taunya sahabat masuk Islam, belajar sama Rasulullah, kemudian juga akhirnya menangkan Islam dan sebagainya. Itu nggak dibahas, bahwa kita lupa membahas bahwasanya fase awal Mekah itu fase belajar tauhid saat ya. Betul banget, betul banget. Itu dan nggak mungkin setahun 2 tahun ngaji langsung berubah kan? Sahih banget ya. Anda minum dulu ya. Foto Zat. Ente minum juga dong. Kode nih. Saat selain minum tuh kita udah nyiapin sebetulnya buat ada yang udah ngedukung acara kita nih, Masya Allah Ta'ala. Kita akan sambil minum, sambil ngopi dengan tema Ramadan Talks. Kita akan sama-sama nikmati ya. Ayo dari kemarin. Insya Allah. Luar biasa. Ini apa ini? Kamera zoom dong. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ada sajian dari Lahap Food. Ini apa ya? Temennya. Apa? Saus. Masya Allah. Oke. Baik. Ngobrol. Syukran. Jadi gak enak karena diambilin nih piringnya. Fadol. Jazakallah khair, khalas. Cukup dulu. Itu dulu. Kan step by step. Jazakallah khair. Teman-teman, terima kasih banyak ya buat Lahap Food yang udah support acara kita. Kembali, mudah-mudahan kita bisa menikmati sajian ini. Coba lagi. Masya Allah. Oke. Nah, caranya tusuk, cocolin, terus bismillah. Luar biasa. Masya Allah. Jen. Bismillah. Ada dimsum, kemudian ada lagi beef slice ya. Beef slice nanti ada sesi lagi, kita mesti diangetin dulu. Kita bakal saji insyaallah taala. Ini apa mungkin gara-gara Erik juga yang bawa ini jadi. Oh iya insyaallah. Pengantin baru masih anget. Kayak rasa-rasanya gitu. Pengantin baru masih anget, Masya Allah. Jadi kalian terima kasih banyak buat Lahap Food. Nanti bisa dapetin infonya, bisa order di sini. Ada dimsum, kemudian juga ada beef slice dan juga banyak produk yang lainnya. Di masa pandemi ini tinggal order aja, tinggal diantar, bisa nikmati di rumah. Dan nanti untuk infonya bisa lihat di bawah ini ya. Info di Instagram bisa DM atau yang WhatsApp, insyaallah taala. Oke, Masya Allah. Sambil lanjut insyaallah taala. Dan kita menarik sekali di bahasan-bahasan hijrah, dan kita akan banyak sekali kita bahas di sesi berikutnya insyaallah taala. Dan nantikan terus, kita akan bahas seputar hijrah dan juga tema-tema yang lain. Semoga Allah mudahkan, dan kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya insyaallah taala. Tetap di Ramadan Talks. Ustaz, makasih banyak ya. Barakallahu fiik. Masya Allah, nggak berasa nih. Ini kalau udah ada sajian begini berarti mesti makan dulu. Iya, mendingan tutup dulu jadi kita makan enak. Kita makan dulu, Ustaz. Nggak jaim mangapnya gitu. Terus sekalian terima kasih banyak ya. Masya Allah. Kita akan akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.